Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi ke-7 bab sistem endokrin. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari materi mulai dari mengenal sistem endokrin, macam-macam kelenjar endokrin pada manusia, mekanisme hormon nafsu makan, mekanisme feedback sistem endokrin, mekanisme osmoregulasi dan juga termoregulasi, serta yang terakhir kita sudah mempelajari materi tentang mekanisme regulasi-regulasi yang berkaitan dengan darah. Nah, di materi ke-7 ini kita akan mempelajari materi mengenai hormon pertumbuhan dan juga hormon stres. Simak baik-baik ya sob. Oke, kita mulai dari mempelajari hormon pertumbuhan. Nah sob, pernah gak kita bertanya-tanya mengapa kita bisa bertambah tinggi badannya? Nah, jawabannya tentunya karena kita mengalami pertumbuhan atau proses bertambahnya tinggi badan kita. Pertumbuhan badan manusia itu difasilitasi oleh beberapa hormon, khususnya untuk masa kanak-kanak. Ada yang namanya hormon GH atau growth hormone, dan juga hormon tiroid dalam bentuk T3 dan juga T4. Nah, kedua hormon ini berperan dalam pertumbuhan tubuh manusia, khususnya pada masa kanak-kanak. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara kerja dari kedua hormon ini, simak pembahasan berikut sob. Nah sob, sekresi growth hormone atau GH ini didalangi oleh hipofisis anterior yang dikontrol oleh hipotalamus melalui sekresi GHRH atau growth hormone releasing hormone dan juga sekresi GHIH atau growth hormone inhibiting hormone. GHRH ini akan memicu pertumbuhan dengan cara menstimulasi stromatotrop mensekresikan GH. Sedangkan GHIH sebaliknya, ia akan mengendalikan pertumbuhan agar tidak berlebihan dengan cara menghambat sekresi GH. Nah sob, untuk pemicu pertumbuhan, maka stimulus seperti latihan fisik, nutrisi dan juga sekresi ghrelin atau hormon nafsu makan, itu akan memicu sekresi GH oleh hipofisis anterior. Tepatnya stimulus ini akan dideteksi oleh hipotalamus dan mendorong hipotalamus untuk mensekresikan GHRH. Lalu GHRH akan mendorong hipofisis anterior untuk mensekresikan GH ke pembuluh darah. Nah, oleh pembuluh darah, GH akan ditransportasikan ke sel targetnya. Sel targetnya antara lain berupa sel adiposa, sel otot, lalu sel tulang, dan juga sel hati. Nah, untuk di sel adiposa, GH akan mendorong pemecahan simpanan energi dalam bentuk lemak. Kemudian di tulang, GH itu akan menstimulasi pembelahan sel-sel tulang, khususnya pembelahan sel tulang rawan, dan juga pemanjangan sel tulang. Kemudian kalau di otot, GH ini akan meningkatkan massa otot. Sementara itu, kalau di hati, GH akan mendorong pemecahan glikogen menjadi glukosa, serta membentuk glukosa dari bahan-bahan lain seperti lipid dan lainnya. Tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan ketersediaan sumber energi yang ada di dalam tubuh dalam bentuk glukosa. Nah, tujuan dari peningkatan glukosa ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan energi yang bisa memfasilitasi proses metabolisme tubuh dan memfasilitasi pertumbuhan juga. Nah, selain itu, GH juga akan mendorong hati untuk mensekresikan IGF-1 atau insulin like growth factor 1. Nah, tapi sob, kira-kira IGF-1 ini buat apa ya? Mari kita pelajari. Seperti yang saya katakan tadi, IGF-1 itu disekresikan oleh hati ya, melalui stimulasi dari GH. Nah, IGF-1 ini memiliki fungsi untuk memediasi kerja dari GH. Maksudnya gimana? Nah, bisa dikatakan IGF-1 ini akan meningkatkan efektivitas kerja dari GH dalam mempengaruhi sel target. Karena IGF-1 ini memiliki efek yang sama terhadap sel target GH. Nah, jadi IGF-1 yang dihasilkan oleh hati kemudian akan diedarkan ke pembuluh darah. Dan dia juga akan mempengaruhi sel target dari GH. Yaitu akan mendorong sel tulang aktif atau lebih aktif membelah, sel otot lebih aktif meningkatkan massa ototnya, dan sel adiposa aktif dalam meningkatkan pemecahan lemak. Nah, selain itu, IGF-1 juga ini bisa dihasilkan oleh efektor dari GH lainnya.
seperti sel tulang dan juga sel otot. Jadi mereka dapat menghasilkan IGF-1 sendiri. Tapi bedanya, IGF-1 yang dihasilkan oleh sel tulang dan juga sel otot itu tidak bisa diedarkan ke peredaran darah, melainkan hanya untuk mempengaruhi sel-sel yang ada di sekitarnya. Dan selain itu juga, IGF-1 yang dihasilkan oleh hati itu bisa memicu feedback negatif ke hipotalamus. Karena IGF-1 ini akan mempengaruhi hipotalamus untuk mensekresikan GHIH dan menurunkan sekresi GHRH. Nah, karena GHIH-nya meningkat, berarti GHIH ini akan menghambat aktivitas sekresi dari GH atau aktivitas sekresi GH. Dengan demikian, IGF-1 ini akan memicu feedback negatif ke hipotalamus untuk mengendalikan pertumbuhan ketika kadar GH yang disekresikan itu sudah lebih dari cukup. Jadi itu ya fungsi dari GH atau growth hormone untuk pertumbuhan. Oh iya, tadi saya mengatakan bahwa terdapat 2 hormon yang berperan dalam pertumbuhan ya, yaitu growth hormone atau GH dan juga hormon tiroid. Nah, untuk yang GH tadi sudah kita pelajari ya. Terus fungsi dari hormon tiroid bagi pertumbuhan itu apa? Nah, hormon tiroid khususnya dalam bentuk T3 dan juga T4 itu memiliki fungsi untuk meningkatkan kinerja dari hormon GH itu sendiri sob. Nah, jadi begitu ya untuk hormon pertumbuhan. Semoga bisa dicerna. Nah, sekarang kita lanjut untuk membahas mengenai hormon stres. Tapi sebelum itu, for your information sob, channel ini memiliki bab konten diantaranya zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling. Channel ini dalam tahap pengembangan, maka akan sangat berharga bagi kami jika Sobat Biota semua membantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara mensubscribe channel ini. Jadi, please for subscribe now. Nah sob, pernah gak nih mengalami kondisi seperti ini? Pastinya semua orang pernah mengalami kondisi seperti ini ya. Contohnya ketika kita akan menghadapi ujian dan kita tidak memiliki persiapan sama sekali. Tentunya kita bakal merasa cemas. Nah, rasa cemas ini merupakan salah satu dari keadaan stres. Di dalam biologi, stres merupakan kondisi yang mengancam homeostatis dalam tubuh kita. Stres dapat disebabkan karena adanya tekanan di dalam tubuh, misalnya overthinking atau rasa cemas berlebihan terhadap suatu hal. Bisa jadi juga itu datang dari tekanan yang berasal dari luar tubuh. Contohnya ketika kita dikejar anjing galak. Nah, ketika kita berada dalam kondisi stres, hipotalamus akan merespons stimulus ini dengan mengirimkan sinyal ke kelenjar endokrin lainnya, khususnya kelenjar adrenal. Itu dengan melalui 2 mekanisme yang berbeda. Karena itu, respon stres itu dapat dibedakan menjadi respon jangka panjang dan juga respon jangka pendek. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari respon jangka pendek. Pada respon jangka pendek, stres akan direspon dengan mekanisme fight or flight, yaitu dengan melibatkan saraf simpatik. Jadi pada respon stres jangka pendek ini, stimulus seperti ancaman fisik, aktivitas yang menantang, maupun paparan dingin, itu akan menyebabkan hipotalamus mengaktifasi saraf simpatik. Informasi dari hipotalamus akan dikirimkan oleh saraf simpatik menuju ke kelenjar medula adrenal, dan menyebabkan medula adrenal itu mensekresikan hormon adrenalin atau epinefrin, dan juga noradrenalin atau norepinefrin. Nah, hormon adrenalin dan noradrenalin ini kemudian akan bekerja meningkatkan ketersediaan glukosa atau sumber energi tubuh supaya dapat melakukan respon fight or flight. Oleh karena itu, kedua hormon ini akan menstimulasi pemecahan glikogen menjadi glukosa pada otot maupun sel hati, sehingga bisa meningkatkan kadar gula darah yang ada di dalam tubuh. Kemudian tekanan darah, laju pernapasan, dan juga laju metabolisme juga akan ikut meningkat. Akan tetapi, untuk sistem pencernaan dan sistem ekskresi, khususnya pada ginjal, itu akan mengalami penurunan. Nah, darah juga itu akan difokuskan untuk dialirkan menuju otak
otot jantung, dan juga otot rangka. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah agar oksigen dan glukosa dapat lebih difokuskan untuk organ-organ tersebut. Nah, jadi begitu ya. Sekarang kita akan bahas respon stres jangka panjang. Nah, untuk respon stres jangka panjang, ini melibatkan korteks adrenal dan juga melibatkan hipofisis anterior. Nah, untuk mekanismenya begini sob. Jadi, untuk respon stres jangka panjang, ini distimulasi oleh antara lain seperti kadar gula darah yang rendah, kemudian shock, maupun dengan tekanan dan volume darah yang menurun. Nah, nantinya stimulus ini akan menyebabkan hipotalamus mengirimkan hormon CRH atau kortikotropin releasing hormone ke hipofisis anterior. Nah, CRH ini kemudian akan mendorong hipofisis anterior untuk mensekresikan hormon ACTH atau adrenocorticotropic hormone. Nah, lalu peredaran darah akan membawa hormon ACTH ke sel targetnya, yaitu berupa sel-sel endokrin yang ada di korteks adrenal. Dan selain itu juga akan mendorong diproduksinya hormon mineralokortikoid dan glukokortikoid. Nah, untuk hormon mineralokortikoid itu bekerja dengan meningkatkan tekanan darah dan juga volume darah, serta akan meningkatkan reabsorpsi ion Na+ dan juga air pada ginjal. Nah, makanya ketika kita mengalami stres jangka panjang, produksi urin itu akan menurun. Dikarenakan air dan Na+ itu lebih banyak direabsorpsi oleh ginjal ya. Sementara itu, hormon glukokortikoid, contohnya kortisol, akan bekerja memecah simpanan protein dan juga lemak, lalu mengubahnya menjadi glukosa melalui reaksi glukogenesis yang terjadi pada organ hati. Itu tujuannya untuk meningkatkan kadar gula darah. Selain itu, hormon glukokortikoid juga, khususnya kortisol, juga bisa menurunkan kekebalan tubuh sob. Makanya ketika kita mengalami stres jangka panjang, kita akan lebih mudah untuk terjangkit sakit. Nah sob, hormon kortisol ini juga akan mendorong feedback negatif terhadap produksi CRH di hipotalamus dan ACTH di hipofisis anterior. Nah, hal ini bertugas untuk mencegah hormon kortisol yang berlebihan. Jadi begitu ya sob, pembahasan mengenai hormon stres dan juga pertumbuhan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dicerna, dimengerti, dan berfungsi buat sobat biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video sob.